Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iva. Selamat pagi Pak Mubin. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Iva, hari ini saya akan melakukan supervisi. Saya informasikan kegiatan supervisi pra ini bertujuan untuk pengembangan diri Bu Iva. Jadi kita tidak melihat tentang kesalahan atau mencatat kesalahan, tapi kita mencari praktik baik dalam hal ini. Sehingga tujuannya supervisi ini nanti dilakukan agar Bu Iva bisa mengembangkan dirinya. Kemudian Bu Iva rencananya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas apa? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 LPA Pak Mubin. Hari apa kira-kira Bu Iva? Pada hari Kamis. Jam Jam ke-1 sampai jam ke-3. Oh, jadi pada hari Kamis depan jam ke-1 sampai jam ke-3 Bu Iva akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran itu saya akan mendampingi Bu Iva untuk mencatat kejadian-kejadian penting apa saja yang ada dalam kegiatan observasi itu. Kemudian ada yang saya tanyakan Bu Iva, tujuan dari pembelajaran nanti yang Bu Iva laksanakan itu apa? Ya, terima kasih Pak Mubin. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan pada minggu depan itu tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, khususnya untuk teks deskriptif. Dan yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan dalam bentuk teks seperti itu. Begitu. Jadi Bu Iva ini mengajar bahasa Inggris ya. Ya. Kemudian setelah itu bagian mana rencananya dari Bu Iva area pengembangan yang hendak dicapai? Ya, dalam area pengembangannya itu juga ada dua Pak Mubin. Yang pertama, siswa mampu memahami kosakata dengan baik. Terus yang kedua, siswa mampu mengaplikasikannya dengan dialog dengan sesama temannya. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu Iva atas informasinya. Kemudian setelah mengembangkan area yang dilakukan, kemudian tentunya Bu Iva memiliki strategi-strategi jitu yang dipersiapkan agar area-area perkembangan itu tercapai. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh Bu Iva? Strategi yang saya lakukan, saya menggunakan model PJDL karena itu related dengan judul yang sudah saya pilih. Dan untuk metode itu kami menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi Pak Mubin. Terus tidak kalah pentingnya LKPD itu pun juga saya lakukan karena itu nanti akan bisa mengukur anak tersebut bagaimana sampai seberapa kemampuan mereka. Terima kasih Bu Iva. Nah, nantinya Bu Iva ini akan menerapkan strategi project based learning, benar ya Bu Iva? Ya, dengan pembelajaran diferensiasi, di mana nanti ada metode diskusinya di sana agar siswa-siswa itu bisa aktif seperti itu ya Bu Iva. Yang terakhir Bu Iva, gimana perasaannya sebelum melakukan proses pembelajaran sudah melakukan pra-observasi seperti ini? Barangkali perasaannya lebih tenang, lebih nyaman atau bagaimana? Silakan Bu Iva. Ya, tentunya saya lebih fokus lagi karena sudah ada persiapan yang lebih jauh dan sesuai dengan RPL juga runtut sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu Pak Mubin. Terima kasih Bu Iva. Jadi dengan adanya pra-observasi coaching ini, Bu Iva jadi lebih tahu gambaran kedepannya seperti apa, kegiatan runtutnya seperti apa, sehingga nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran di minggu depan itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Iva atas waktunya. Semoga lancar minggu depan proses pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita buka dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barokahnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih. How are you today? How are you today? Kira-kira siapa yang hari ini sakit? Masuk semua? Ya, masuk semua. Sebelum pembelajaran, mari kita sedikit dulu ya. Semuanya berdiri, Pak. Nanti kita menyanyikan lagu di sini senang ya. Ikuti saya. Oke, dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Sudah siap menerima materi pagi ini? Ya. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Iya, tentang naratif teks. Sekarang kita akan mempelajari tentang deskriptif teks. Ada yang tahu deskriptif teks? Kalau dalam bahasa Indonesia itu mendeskripsikan, ya. Mendeskripsikan bisa apa saja? Iya, bisa orang. Lina? Iya, bisa benda. Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan tempat, orang, benda. Tentunya in English. Jadi beda kalau kita mendeskripsikan dengan bahasa Indonesia dan dengan bahasa Inggris. Ini definisinya. Kalian bisa melihatnya. Coba dibaca. Lina, silakan dibaca. Descriptive text. Descriptive text is a text which presents information about something specific known. Oke, jadi sudah paham ya descriptive text itu? Sudah paham ya? Sudah ya, terima kasih. Next. Sekarang generic structure-nya. Tadi sudah kelompok B, sekarang kelompok A. Silakan coba dibaca. The next structure, identification, introduce a particular person, thing or place. Descripting physical appearance, quality, barrier. Ya. Jadi generic structure itu dalam kalimat itu ada dua. Yang pertama identification dan yang kedua apa? Dan yang kedua apa? Description. Ya, jadi semisal kita bisa mendeskripsikan sesuatu itu yang pertama, jadi awalan itu kita
Silakan. Ya. Language teacher. Ya. Iya, terima kasih. Using simple present. Ada yang tahu simple present itu sudah pernah belajar tentang simple present? Iya, sudah. Beberapa minggu lalu dalam semester yang kemarin kita sudah mempelajari tentang simple present. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD, ya, yang mana nanti saya sudah dibagi kelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini nanti silakan dikerjakan, lalu setelah mengerjakan salah satu akan mempresentasikan ke depan. Ya, sudah punya alat tulis semuanya? Sudah membawa? Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang ada di situ. Ada pertanyaan? Silakan kerjakan. Ya, terima kasih. Sekarang coba grup C untuk silakan deskripsikan, bisa orang, bisa benda, bisa tempat. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas? Nanti siap ya untuk gunakan. Ya. Ya, iya, terima kasih. Using simple present. Ada yang tahu simple present itu sudah pernah belajar tentang simple present? Iya, sudah. Beberapa minggu lalu dalam semester yang kemarin kita sudah mempelajari tentang simple present. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD, ya, yang mana nanti saya sudah dibagi kelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini nanti silakan dikerjakan, lalu setelah mengerjakan salah satu akan mempresentasikan ke depan. Ya, untuk waktunya sudah selesai, sudah habis, dan sekarang waktunya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya bagikan tadi, yaitu LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ya, untuk kelompok B, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borobudur is one of several buildings in Indonesia, including Magelang and Java. Not only it became a well-known tourist destination to a lot of travelers around the world, Borobudur is also included in UNESCO list of World Heritage Sites. Tepuk tangan di ya, itu tadi pemaparan dari kelompok B. Dan selanjutnya untuk kelompok C
ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan tentunya in English, ya. Tentunya in English. Tadi ada ketentuan kalau kita mendeskripsikan itu menggunakan simple present. Yang mana simple present itu ada rumusnya subjek, verb one dan objek. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Kiranya pertemuan pada kali ini sudah cukup. Kita akhiri dengan doa dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita lebih semangat lagi dalam belajar. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi dengan saya Muhammad Fathul Mubin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lamongan, Kabupaten Lamongan. SMK Negeri 1 Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Saya kebetulan di sini ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ifatul Lelia, sarjana pendidikan, sebagai guru yang saya observasi tadi. Nah, selain itu saya juga ditemani oleh Ibu Puji Rahayu sebagai pengajar praktik saya di program guru penggerak angkatan 9. Bagaimana kabarnya Bu Iva hari ini? Alhamdulillah baik Pak Mufi. Bu Puji bagaimana? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Iva telah memberikan kesempatan kepada saya tadi untuk mengamati proses pembelajaran yang telah Ibu Iva lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu Iva tentang proses pembelajaran tadi? Iya, sebelumnya saya ingin berkenalan dengan Bu Pepe sebentar. Saya juga belum kenal sama Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Bu Iva atau nama panjang saya Iva Telelia. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di sini. Iya. Perasaan saya, maaf Albin, bisa diulang lagi pertanyaannya. Perasaan Ibu ketika tadi diobservasi ketika di kelas bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa senang dan anak-anak juga senang karena pembelajaran dari awal sampai akhir alhamdulillah anak-anak antusias. Berarti rencana yang Ibu Iva sebelumnya lakukan telah berjalan dengan baik sehingga anak-anak antusias dan senang terhadap pembelajaran yang Bu Iva lakukan. Ngomong-ngomong, bisa diceritakan kembali Bu Iva mengenai area pengembangan yang Ibu Iva kembangkan di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang telah Ibu Iva lakukan di dalam proses pembelajaran? Area pengembangan saya dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu siswa mampu menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, khususnya pada teks deskriptif teks. Dan setelah itu siswa mampu menggunakan teks tersebut dalam bentuk lisan atau dialog. Lalu langkah-langkah dalam keterampilannya, siswa mampu praktek sesama teman sejawatnya
dalam bentuk teks deskriptif seperti itu Pak Mubin. Nah, jadi area pengembangan yang Ibu Iva lakukan ada dua Ada secara dua, garis besar, ya. yaitu pengetahuan Sama dan keterampilan. Kemudian bagaimana area pengembangan yang telah Ibu Iva lakukan? Apakah semuanya sudah berjalan dengan baik tadi di kelas? Alhamdulillah sudah sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tapi ada sedikit kendala Pak Mubin tentunya karena ya yang namanya anak tidak 100% dalam pembelajaran ini langsung mengena semua, jadi ada sedikit kendala. Kalau boleh tahu kendalanya di bagian mana ya Bu Iva? Ya, dalam pembelajaran kali ini kendalanya yaitu siswa itu kemungkinan mereka ada sedikit problem dalam bagian kelompok karena kelompok itu terlalu besar. Kelompok besar bukan di kelompok kecil karena mereka juga siswa-siswanya berjumlah kurang lebih 30 siswa dan saya pun juga membagi kelompok itu dengan 5 kelompok, jadi adalah sangat besar sekali dan mungkin di situ mereka saling membutuhkan temannya, jadi menjaga teman, iya seperti itu Pak Mubin. Kurang mandiri. Iya, karena jadi kelompok besar itu. Tadi semula di kelas itu ada 30 siswa, Iya. kemudian Bu Iva membagi kelompoknya tapi jumlahnya masih besar, sehingga siswa-siswa tersebut saling menjagakan satu sama lain sehingga ada yang kurang aktif. Iya. Jadi begitu ya Bu Iva. Kemudian kira-kira rencananya Bu Iva untuk anak-anak yang tadinya kurang aktif itu sehingga nantinya menjadi aktif, itu ada planning atau rencana ke depan nggak dalam perencanaannya Bu Iva untuk pembelajaran berikutnya? Iya, tentunya ada planning yang baru, yang istilahnya terobosan baru yang mana nanti bisa membuat anak-anak itu lebih aktif, lebih semangat dalam pembelajarannya. Itu pertama saya menggunakan metode yang berpihak pada murid, atau nanti anak-anak dalam kelompok itu saya bagi, ada kelompok kinestetik, ada visual, ada auditory, sesuai dengan gaya pembelajaran anak-anak tersebut Pak Mubin. Begitu. Ya. Jadi anak-anak yang 30 orang itu ternyata kalau kita berikan sebuah pertanyaan, mereka itu tidak sama gaya belajarnya. Gitu ya Bu Iva ya. Nah, nanti Bu Iva rencananya ke depan anak-anak ini dikelompokkan. Oh, ini yang seneng pakai suara. Oh, berarti auditory gitu ya Bu Iva ya. Kalau seneng sama penglihatan, kelompok visual. Seneng sama gerak ke kinestetik. Berarti nanti anak-anak sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya. Otomatis nanti anak-anak akan lebih aktif. Berarti sudah bagus ya Bu Iva ya. Berarti Bu Iva rencananya ke depannya berarti mempersiapkan pembagian anak-anak dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian setelah mempersiapkan anak dalam kelompok-kelompoknya, nanti pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajarnya. Mudah-mudahan rencananya Bu Iva nanti ke depannya bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik. Nah, saya tunggu kabar berikutnya nanti mengenai rencana Bu Iva tersebut. Kira-kira Bu Iva kapan mau menerapkan rencana tersebut ke depannya? Ya, secara itu saya belum bisa menentukan, tapi lebih cepat lebih baik. Karena bentuk perubahan yang lebih baik itu harus dilakukan secepat mungkin. Seperti itu Pak Mubin. Jadi untuk tanggal pastinya masih belum, karena kita sekarang juga dalam suasana ujian. Mungkin secepatnya setelah ujian, ketika pembelajaran efektif sudah berjalan, nanti kita coba. Tentunya nanti dalam mencoba itu ada banyak kendala, jadi tetap dihadapi perlahan-lahan. Saya rasa bagus Bu Iva rencana kedepannya seperti itu. Kemudian kira-kira ada rencana lain nggak Bu Iva selain itu? Mungkin ada strategi lain, mungkin karena ini adalah saya bahasa Pak ya. Mungkin bahasa. Nanti saya menggunakan ke outdoor, jadi anak-anak lebih menarik di situ, lebih mengenal
lingkungan sekitarnya. Jadi tidak monoton. Jadi kita bisa memanfaatkan aset yang ada di SMK Negeri 1 Kalitengah ya Bu Iva. Karena saya lihat juga SMK kita ini untuk mendukung proses pembelajarannya sudah sangat baik. Kelasnya nyaman, cuma kalau terlalu lama di kelas bisa jenuh ya Bu Iva. Jadi bisa outdoor. Kebetulan di luar juga ada taman, gazebo, bagus-bagus Bu Iva. Ya, jadi nanti itu rencana Bu Iva ke depan untuk membangkitkan keaktifan siswa belajar. Ya. Terima kasih Bu Iva atas jawaban-jawabannya dan rencana aksi ke depannya. Semoga ke depan bisa direalisasikan mengenai rencananya Bu Iva. Kemudian saya lanjut ke Bu Puji sebagai pengajar praktek. Barangkali ada umpan balik untuk percakapan pasca observasi antara saya dan Bu Iva sebagai guru yang saya observasi. Terima kasih, waktu saya persilakan. Terima kasih Bu Iva dan Pak Mubin yang sudah sangat bagus sekali dan istilahnya apa ya, matching, karena yang ditanyakan Pak Mubin kan sebagai coach dengan menjawab dengan santai sesuai alurnya. Pak Mubin menangkap dari kata kunci identifikasinya yang ingin dicapai apa, terus jenengan juga menjawab. Kemudian dari jawaban jenengan Pak Mubin mampu menemukan rencana aksi apa yang akan jenengan laksanakan. Terus juga terakhir Pak Mubin juga menanyakan tanggung jawab kapan, kemudian strategi apa lagi yang ingin dilaksanakan selain dari yang jenengan rencanakan. Saya rasa coachingnya luar biasa. Pak Mubin sudah memenuhi dari kriteria yang kita inginkan, kan kita menginginkan sesuai dengan model Tirta coachingnya. Dan Bu Iva juga sangat lancar dalam melakukan coaching. Terima kasih Pak Mubin. Ya, terima kasih Bu Puji atas tanggapan-tanggapan dan umpan baliknya. Tentu umpan balik dari Bu Puji akan jadi masukan saya ke depannya, sehingga nanti saya semakin lebih luas lagi lah untuk coaching, membantu istilahnya tukar sharing apa yang saya dapatkan ilmu di JGP, nanti bisa saya tularkan ke teman-teman lain. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi dan melakukan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iva, Bu Puji. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.